Dalil ini, hadis ini menunjukkan haramnya meriwayatkan hadis-hadis yang belum jelas dari Nabi SAW, ya, belum jelas penisbatannya kepada Nabi SAW, sampai dia pastikan bahwa itu dari Nabi SAW. Misalnya dia dengarkan sebuah hadis, oh ada hadis bunyinya begini, tapi betul nggak dari Nabi SAW? Ada nggak dari Nabi SAW? Ya, maka apa? Dia tidak boleh menisbatkan hadis itu kepada Nabi SAW. Kalau dia belum meyakini keabsahannya atau belum mengetahui hadis itu sahih, maka tidak boleh dia mengatakan qala Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Ya. Bagaimana kita mengetahui hadis itu sahih? Ya, secara umum, misalnya kalau terdapat dalam Bukhari Muslim, ya sudah, kita langsung bisa katakan qala Rasulullah SAW. Atau di luar dari Bukhari Muslim tapi ada tansis dari ulama, ada nas dari ulama bahwa itu hadis sahih. Ya, misalnya dalam Sunan Tirmizi, ya, dalam Tirmizi beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya, kemudian beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Ya sudah, Tirmizi mensahihkan, minimal hasan misalnya. Itu sudah cukup menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Ya. Atau riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad beliau mengatakan kepada anaknya Abdullah, tulislah semua hadis dari buku saya ini, Musnad, karena saya tidak memasukkan di dalamnya kecuali hadis sahih. Maka secara umum semua hadis dalam Musnad Imam Ahmad itu ada tansis, disahihkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Nanti ketika terjadi khilaf dengan ulama lain yang melemahkan, di sini nanti baru dilihat. Tapi yang jelas itu sudah ada nas dari Imam Ahmad akan kesahihannya, sampai-sampai beliau menyuruh anaknya untuk menulis dan meriwayatkan semua hadis dalam kitabnya Al-Musnad tersebut. Jelas sampai sini? Baik. Atau kalau hadis yang lain tidak ada keterangan, kemudian ada ulama semacam Imam Nawawi mengatakan ini hadis sahih, misalnya dalam Arba'in, dalam Riyadhus Shalihin, ya, setelah dibawakan hadisnya, kemudian An-Nawawi mengatakan ini hadis hasan atau hadis sahih, maka itu sudah cukup bagi orang yang tidak memiliki ilmu untuk menisbatkannya kepada Nabi SAW dan tanggung jawabnya kepada Imam Nawawi misalnya. Ya, jelas ada ulama yang telah menyatakan sahih atau hasannya hadis tersebut, maka dia bisa mengatakan seperti itu. Nah, kalau tidak ada, tidak jelas, misalnya dalam riwayat Ad-Darimi rahimahullah atau dalam riwayat Al-Hakim, tidak ada kejelasan dan tidak ada hukum dari para ulama, maka jangan dia, ya, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, tapi cukup dia katakan diriwayatkan dari Rasulullah